Penentu keberhasilan dalam budidaya ikan sistem bioflok adalah bagaimana kita menyiapkan air sebagai media pemeliharaan supaya pada saat nanti kita lakukan penebaran benih, dilanjutkan tahap pemeliharaan bisa berhasil dengan baik. Nah, di tahap awal ini tentu kita harus melakukan atau mengolah air supaya plok bisa tumbuh sebagai sumber makanan bagi ikan. Kolam sudah kita persiapkan, sebagai contoh ini adalah diameter 3. Kemudian kita isi air dengan ketinggian air lebih kurang 50 cm. Sumber air bisa berasal dari sumur, bisa berasal dari sungai, ataupun sumber-sumber lain yang sudah kita olah terlebih dahulu sehingga ini benar-benar steril. Selanjutnya adalah kita melakukan treatment air untuk penumbuhan plok. Ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu garam krosok, kemudian mulase, setelah itu kita siapkan juga probiotik, kemudian kita siapkan dedak, dan terakhir adalah kapur. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah garam krosok. Untuk diameter 3 yang kita siapkan sebanyak 3 kg. Ini tinggal kita tabur secara merata ke seluruh bagian kolam. Fungsi dari garam ini adalah sebagai antiseptik yang bisa menghambat pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme, sekaligus juga bisa membantu menyeimbangkan cairan tubuh di dalam tubuh ikan. Nah, bahan kedua yang kita masukkan yaitu mulase. Jadi di dalam persiapan penumbuhan plok ini kita memerlukan sumber karbon sebagai salah satu bagian dari pakan yang digunakan oleh bakteri sebagai sumber makanannya. Kita sarankan mulase ini direbus terlebih dahulu untuk mematikan mikroorganisme yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan di proses penumbuhan plok. Jumlah yang kita gunakan yaitu 250 ml untuk kolam dengan diameter 3. Kita tambahkan air, kemudian kita masukkan mulasenya, kemudian diaduk. Setelah itu kita tebarkan secara merata ke seluruh bagian kolam. Selanjutnya kita masukkan bahan ketiga. Nah, ini adalah bahan yang sangat penting yaitu probiotik. Probiotik yang kita gunakan berupa probiotik dengan bentuk serbuk atau tepung. Dosis untuk diameter 3 yaitu sebanyak 15 gram. Kita masih gunakan wadah yang sama. Kemudian kita masukkan. Kemudian diaduk secara merata. Nah, setelah itu kita tebar lagi ke seluruh bagian kolam. Bahan berikutnya yaitu dedak. Dedak yang kita gunakan sebanyak 250 gram untuk diameter 3. Dan dedak ini sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam karung seperti ini. Nah, kemudian baru kita peras atau kita remas-remas supaya hanya bagian atau saripatinya saja yang menyebar ke kolam. Yang terakhir bahan yang kita gunakan adalah kapur. Kapur berfungsi untuk menstabilkan pH di dalam air. Jumlah yang kita gunakan sebanyak 250 gram untuk kolam diameter 3. Caranya sama dengan dedak tadi. Kita masukkan ke dalam karung seperti ini, baru kita masukkan ke dalam kolam. Jadi hanya bagian saripati yang akan larut di air tersebut. Selanjutnya aerasi harus selalu dihidupkan. Fungsi aerasi ini adalah untuk membuat
gerakan di air sehingga tidak ada munculnya endapan. Selain juga berfungsi sebagai penambah oksigen bagi mikroorganisme yang ada di kolam ini. Proses penumbuhan vlog setelah semua bahan-bahan tadi kita masukkan, itu biasanya berlangsung antara 3 sampai 5 hari. Nah, pada hari kelima maka benih sudah siap untuk dilakukan penebaran di kolam. Untuk penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat suhu air relatif stabil, dengan harapan ikan tidak stres dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oke, sobat pembudidaya, jangan lupa saksikan terus Si Kumis Ikan. Mantap!